Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema Sistem Informasi Pengelolaan Jasa Laundry. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Siva Paulija, dengan NIM 12190060. Saya Indah Budi Hasuti, NIM 12190398. Nama saya Indika Setia Hairena, NIM 1219003. Nama saya Alfia Joerani, NIM 1219006. Saya Siva Paujia akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data dan pengertian MySQL dan MariaDB. Konsep dasar basis data. Basis data atau database adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengolahnya, atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan dapat disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Contoh penggunaan basis data pada aplikasi pengolahan nomor telepon, aplikasi pembayaran gaji, perusahaan, dan lain-lain. Berikut susunan umum hierarki pada suatu basis data. Database, kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Tabel atau entity. Entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Record atau tabel merupakan kumpulan data palu dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entiti secara lengkap. File atau atribut merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Karakter merupakan bagian terkecil dalam database. MySQL dan MariaDB. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL, struktur query language. Seiring akuisisi dan dimilikinya MySQL oleh Oracle, maka para pengembang awal MySQL membangun sebuah sistem manajemen database baru yang dinamakan MariaDB. Sehingga bisa dikatakan MariaDB merupakan open source pengembangan dari MySQL yang full free. XMPP sendiri telah mengganti database MySQL dengan MariaDB sejak versi 5.5.3. Saya Indah Budi Hasuti akan menjelaskan tentang konsep logis database. Yang pertama, ada Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan ERD. Merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Berikut tahapan dalam pembuatan ERD yaitu: yang pertama, identifikasi entitas dengan cara melakukan identifikasi himpunan yang akan terlibat. Dalam database yang kami buat, melibatkan 4 entitas. Yang pertama, customer, kedua, jasa pelayanan, ketiga, penitipan, dan yang keempat, transaksi. Langkah yang kedua yaitu menentukan atribut key, dengan cara menentukan atribut yang dijadikan sebagai key. Untuk entitas yang dipilih akan digunakan dalam pemodelan. Entitas yang terpilih diberi atribut key dengan memperhatikan sifat uniknya. Dalam database kami, entitas customer mempunyai atribut key KDJUS sebagai kode customernya. Kemudian entitas penitipan mempunyai atribut key KD titip sebagai kode titipnya. Dan entitas jasa pelayanan mempunyai atribut key KD laundry sebagai kode laundrynya. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi relasi dengan cara melakukan identifikasi relasi yang akan digunakan untuk pemodelan.
Relasi disarankan menggunakan suatu kata yang mengarah dan menghasilkan kalimat aktif. Dalam database kami melibatkan relasi melakukan dan memiliki. Langkah yang keempat yaitu menentukan desain perkiraan dengan cara membuat desain perkiraan pemodelan berdasarkan pemilihan entitas, relasi, dan atribut yang sudah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Setiap entitas memiliki atribut key yang bersifat sebagai primary key dan setiap relasi memiliki atribut key yang berasal dari setiap atribut bersifat sebagai origin key. Pada entitas customer mempunyai atribut key KDChoose bersifat primary key. Entitas penitipan mempunyai atribut key KDTitip bersifat primary key dan KDChoose bersifat origin key. Pada entitas jasa pelayanan mempunyai atribut KD Laundry bersifat primary key. Relasi antar entitas penitipan dan entitas jasa pelayanan menghasilkan dua atribut key, yaitu KD Titip dan KD Laundry. Keduanya bersifat sebagai origin key. Langkah yang kelima yaitu menentukan kardinalitas atau mapping cardinality. Dengan cara menentukan kardinalitas berdasarkan fakta yang terjadi, menentukan jumlah penerima entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Mapping cardinality sendiri terbagi 3 jenis. Yang pertama, one-to-one, di mana setiap anggota pada entitas satu hanya bisa berhubungan dengan satu anggota pada entitas lainnya. Yang kedua, one-to-many, di mana setiap anggota pada entitas satu bisa berhubungan lebih dari satu anggota pada entitas lainnya. Yang ketiga, many to many, di mana setiap anggota pada entitas satu bisa berhubungan dengan banyak anggota pada entitas lainnya. Dalam database yang kami buat, entitas customer melakukan relasi terhadap entitas penitipan secara one to many. Kemudian, entitas penitipan melakukan relasi terhadap entitas jasa pelayanan secara many to many. Langkah yang keenam yaitu melengkapi desain dengan atribut deskriptif. Entitas customer mempunyai 4 atribut, yaitu KDChoose, nama choose, alamat, dan nomor telepon. KDChoose bersifat primary key. Kemudian entitas customer melakukan relasi secara one to many terhadap entitas penitipan. Entitas penitipan mempunyai 4 atribut, yaitu KD titip, KDChoose, status, dan tanggal titip. KD titip bersifat primary key, KDChoose bersifat origin key. Entitas penitipan melakukan relasi secara many to many terhadap entitas jasa pelayanan. Entitas jasa pelayanan mempunyai 4 atribut, yaitu KD Laundry, harga, pilihan paket, dan waktu pengerjaan. KD Laundry bersifat primary key. Entitas penitipan melakukan relasi dengan entitas jasa pelayanan menghasilkan 4 atribut, yaitu KD titip, KD Laundry, tanggal kembali, dan berat barang. KD titip dan KD Laundry bersifat origin key. Konsep logis database yang kedua yaitu Logical Relational Structure atau LRS, merupakan representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Dalam database yang kami buat, ada 4 entitas. Entitas customer, entitas penitipan, entitas jasa pelayanan, dan entitas transaksi. Entitas customer melakukan relasi secara one to many terhadap entitas penitipan. Lalu, entitas penitipan melakukan relasi secara one to many terhadap entitas transaksi. Dan entitas jasa pelayanan melakukan relasi secara many to one terhadap entitas transaksi. Nama saya Indika Setia Hairena. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Tabel kasir, ada nama tabel, yaitu kasir. Primary key-nya ada ID kasir, origin key.
Di sini ada file name. File name-nya itu ada kade choose, tipenya itu ada varchar, size-nya ada 5, keterangan primary key. File name nama choose, tipe varchar, size 20. File name nomor telepon, tipe varchar, size 15. File name alamat, tipe varchar, size 50. Next, tabel customer. Nama tabel ada customer, primary key, kade choose, foreign key. File name-nya ada kade choose, tipe char, size 5, keterangan primary key. File name nama choose, tipe varchar, size 20. File name nomor telepon, tipe varchar, size 15. File name alamat, tipe varchar, size 50. Next, tabel jasa pelayanan. Nama tabel jasa pelayanan, primary key, kade laundry, foreign key. File name ada kade laundry, tipe char, size 5, keterangan primary key. File name pilihan paket, tipe varchar, size 50. File name waktu pengerjaan, tipe varchar, size 20. File name harga, tipe integer, size 10. Next, tabel penitipan. Nama tabel penitipan, primary key, kade titip, foreign key, kade choose. File name-nya ada kade titip, tipe char, size 5, keterangan primary key. File name kade choose, tipe char, size 5, keterangan foreign key. File name berat barang, tipe integer, size 4. File name tanggal titip, tipe date. File name status, tipe enum, keterangan DP tanpa DP. Next, tabel transaksi. Nama tabel transaksi, primary key, foreign key, kade titip, kade laundry. File name ada kade titip, tipe integer, size 5, keterangan foreign key. File name kade laundry, tipe integer, size 5, keterangan foreign key. File name tanggal kembali, tipe date. File name berat barang, tipe integer, size 4. Saya, Alfi Joerani, akan menjelaskan penggunaan perintah SQL pada database pengelolaan jasa laundry. Berdasarkan konsep logis yang telah dibuat sebelumnya pada ERD dan LRS, maka langkah selanjutnya membuat database fisik dengan MariaDB. Langkah-langkah pembuatan database. Pertama, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Kedua, buat database dengan nama jasa laundry menggunakan perintah create database jasa laundry. Lalu aktifkan database-nya. Perintahnya use jasa laundry. Keempat, membuat beberapa tabel. Pertama, tabel kasir dengan ID kasir sebagai primary key. Perintahnya create table kasir. Kedua, tabel customer dengan kade choose sebagai primary key. Perintahnya create tabel customer. Ketiga, tabel jasa pelayanan dengan kade laundry sebagai primary key. Perintahnya create tabel jasa pelayanan. Lalu, tabel penitipan dengan kade titip sebagai primary key. Perintahnya create tabel penitipan. Dan tabel transaksi, kade titip sebagai foreign key. Perintahnya create tabel transaksi. Yang kelima, tampilkan daftar tabel pada database jasa laundry menggunakan perintah show tables. Yang keenam, tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Pertama, tabel kasir. Perintahnya descript kasir. Tabel customer, descript customer. Tabel jasa pelayanan, descript jasa pelayanan. Tabel penitipan, descript penitipan. Tabel transaksi, descript transaksi. Kemudian isi beberapa tabel dengan record sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. Tabel kasir. ID kasir 0407I, username Indah Pujiastuti, password 12345, dan sebagainya. Perintahnya insert into kasir. Untuk perintah menampilkan seluruh recordnya menggunakan
select bintang from kasir. Lalu tabel customer, perintahnya insert into customer, KD choose A0001, nama choose Dinda Kirana, nomor teleponnya 081326800346, alamat Kampung Rambutan, dan sebagainya. Untuk menampilkan seluruh isi recordnya menggunakan perintah select from customer. Tabel jasa pelayanan. Untuk memasukkan isi recordnya menggunakan perintah insert into jasa pelayanan. KD laundry, ISA-I1, pilihan paket, paket pakaian atau setelan, waktu pengerjaan 2-3 hari, harga 7.000, dan sebagainya. Untuk menampilkan isi recordnya, perintahnya select bintang from jasa pelayanan. Tabel penitipan. Perintahnya insert into penitipan. KD titip B0001, KD choose A0001, tanggal titip 2020 bulan 4, tanggal 23, status DP. Perintah menampilkan seluruh recordnya, yaitu select bintang from penitipan. Tabel transaksi. Insert into transaksi. KD titip B0001, KD laundry ISA-I 5, tanggal kembali 2020, bulan 4, tanggal 26, berat barang 8. Menampilkan isi seluruh recordnya, perintahnya select bintang from transaksi. Gunakan perintah DDL dan DML seperti berikut. Yang pertama, tampilkan isi record hanya file nama choose dan alamat. Kemudian urutkan secara descending pada tabel customer. Perintahnya select nama choose, alamat from customer, order by nama choose descending. Yang kedua, tampilkan isi record dengan alamat Kampung Rambutan pada tabel customer. Perintahnya select bintang from customer where alamat Kampung Rambutan. Yang ketiga, tampilkan harga termahal dari jasa pelayanan laundry. Perintahnya select max dalam kurung harga from jasa pelayanan. Terakhir, ubah nama tabel customer menjadi pelanggan. Kemudian tampilkan kembali daftar tabel yang ada pada database. Perintahnya rename tabel customer to pelanggan dan show tables. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan pengucapan yang salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.